Ya, saya masih bersama Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Pak BW, revisi Undang-Undang MD3 yang baru disahkan DPR ini jadi batu sandungan bagi KPK untuk mengusut koruptor. Ini langkah mundur? Saya nggak ngerti ya yang disebut dengan politik legislasi kita. Kalau kita ingin membangun negara hukum yang konsisten, kami itu sudah sampai melakukan kajian bahwa terjadi apa yang disebut dengan constitutional corrupt. Jadi korupsi konstitusi. Di mana logiknya korupsi konstitusi itu? Ketika bangsa ini merdeka dan membuat konstitusi, itu ada hak-hak dasar masyarakat. Hak-hak dasar masyarakat itu yang harus diwujudkan. Dan dia tidak bisa terwujud selama 69 tahun sebagian itu karena penyalahgunaan kewenangan dari penyelenggara negara. Sekarang kita cek MD3 itu. Daulat rakyat. Dia melakukan diskriminasi terhadap rakyat yang diwakilinya. Kalau rakyat boleh ditangkap langsung, tapi kalau rakyat yang diwakili, wakil rakyat, maka dia harus dapat izin gitu. Itu kan inequality before the law, inequality before the constitution sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Mindset dugaan saya. Nah, itu yang saya bilang itu constitutional corrupt itu. Makanya kemudian kalau ada pihak-pihak yang mau mengajukan judicial review, KPK respect dan kemudian bisa memahami itu, dan kalau bisa memang kita bersama-sama. Dan itu sebabnya jangan salah, DPD datang kepada KPK untuk mendiskusikan itu. Kami bersama-sama berpikir memang ada yang salah nih dalam soal-soal seperti itu. Contoh lagi misalnya, dalam MD3. Sekarang diberikan kewenangan untuk melakukan, untuk mendapatkan uang aspirasi. Oke, tapi mekanisme kontrol pertanggungjawaban terhadap keuangan itu nggak ada tanggung jawab lagi dari fraksi gitu. Lah itu kan artinya orang diberikan kewenangan, menggunakan kewenangannya, diberikan hak menggunakan hak, tapi tanpa kontrol. Apakah ini tidak berpikir korup sebenarnya? Nah, Anda tadi katakan DPD sudah melakukan konsultasi dengan KPK untuk rencana gugatan judicial review. Nah, targetnya ini apa? Sebenarnya kan mungkin DPD punya kepentingan yang lain, agenda yang lain. Tapi sebenarnya kalau bagi saya, tapi sejalan dengan kepentingan KPK ya, untuk dari satu sisi sejalan bahwa kita ingin membangun negara hukum yang demokratis yang bisa meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dari sisi itu sejalan. Tapi juga di sisi yang lain, kami memahami bahwa DPD ini kan memang harus diperkuat posisinya. Dia harus menjadi semacam satu entitas yang mempunyai kontrol supaya kemudian kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakili karena dia sebagai senator itu juga bisa diakomodasi oleh kepentingannya dia. Kemudian lewat tangan DPD ini apa target KPK untuk kemudian melakukan revisi atas Undang-Undang MD3? Menghapuskan syarat bahwa anggota DPR harus mendapat izin presiden kalau diperiksa. Sebenarnya ini bukan hanya soal DPD, ini juga soal penegak hukum lainnya. Soalnya kepolisian, juga soalnya kejaksaan, ya kan, karena di situ kan dikatakan bahwa tidak boleh memanggil tanpa izin. Itu kan persoalan, bukan persoalan KPK. KPK itu tunduk di bawah undang-undang lex specialis, Bang. Jadi tidak tunduk di situ, tapi apa yang disuarakan KPK itu untuk kepentingan seluruh penegak hukum lainnya dan juga untuk kepentingan masyarakat. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Undang-Undang MD3 ini memang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan accountability. Jangan sampai kompetensinya ditingkatkan, accountability-nya tidak ditingkatkan karena transparansinya dilemahkan. Nah, KPK ingin undang-undang ini sesuai dengan undang-undang mengenai tata cara pembuatan undang-undang harusnya berpihak kepada kepentingan publik, menegakkan daulat hukum dan daulat kemanusiaan. Dan sekali lagi semuanya sama di mata hukum. Yes. Pak BW, di antara sekian banyak kasus-kasus yang masih menjadi PR KPK ini, Pak Busyro Mukodas akan pensiun lebih cepat ini. KPK pasti tidak akan mengisi kursi lowong Pak Busyro? Rapat pimpinan KPK memutuskan sebaiknya tidak perlu diisi. Artinya tetap empat orang. Kami setelah melakukan penilaian merasa sanggup untuk menjalankan amanah pemberantasan korupsi. Kenapa sih takut dimasuki orang baru yang kemudian chemistry-nya tidak sesuai? Ada option kedua sebenarnya. Option keduanya kalau itu dipaksakan untuk tidak mengeluarkan biaya sangat mahal, bisa diambil dari calon yang dulu pernah diseleksi tetapi belum masuk karena suaranya tidak cukup. Kalau untuk jabatan antar waktu, dan ini sudah pernah dilakukan oleh LPSK. Jadi pengganti komisioner antar waktu diambil dari calon yang nilainya itu dulu di bawah
calon yang sudah diambil oleh KPK. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Ini sudah disetujui oleh pansel? Kami pernah mengkomunikasikan ini kepada pemerintah, tapi belum mendapatkan jawaban. Dan beberapa saat yang lalu kami mendapatkan telepon dari pansel untuk berkomunikasi bertemu dengan KPK, dan kami menyambut dengan tangan terbuka. Gagasan-gagasan ini bisa kami share kepada mereka. Artinya opsi mempertahankan komisioner jadi 4 Ya. kalau Pak Busro kemudian pensiun, Ya. atau mengambil dari salah satu calon yang kemudian itu tidak opsi yang menurut kami lebih efisien ya, dan lebih efektif dalam pengertian ini bisa segera running kita daripada menunggu seperti ini dan kita tidak tahu siapa mereka kan. Nah, tidak tahu siapa mereka dan merusak sistem yang sudah dibangun ya, komisioner selama ini. karena gini, kami kolegial. Dalam kolegial itu kita perlu bangun apa yang disebut dengan trust building, dan trust building itu memerlukan waktu gitu loh, nggak bisa terus tiba-tiba. Nah kalau orang yang sudah kita kenal maka kemudian akan lebih mudah ya. Nah kalau orang yang tidak jelas asal usulnya tidak kita kenal akan perlu waktu. Nah tapi kalau komisioner tinggal 4, bagaimana jika ada voting untuk mengambil keputusan? Itu sebenarnya bukan tidak pernah kita atasi. Kita bisa meminta penasehat untuk ikut tergabung, kita bisa meminta Dewan Direktur untuk bersama-sama memutus perkara ini sehingga kemudian vote bisa diatasi dengan cara seperti itu. Meskipun jumlah komisioner genap. Ya. Pak BW, terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi dengan kami. Selamat bekerja. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada salam KPK. Oh, salam KPK ini Salam ya? KPK. Kelihatannya agak Iya. metal ya? Iya. K, KPK, dan K di sini anti korupsi. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya pemirsa, perbincangan dengan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengakhiri di interview episode kali ini. Saya Rika Amru, sampai jumpa.